قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah qala al-imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala babul wudu'i minal ghaiti wal baul. Sah? Benar kan? Babul wudu'i minal ghaiti wal baul. Bab wudu dengan sebab BAB dan BAK. Ya. الغائط والبول. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال أتيت رجلا يدعى صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقال عن أي شيء تسأل قلت عن الخفين قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. طيب sini ya ikhwan, langsung saja. Jadi Zir bin Hubeish bercerita, saya telah mendatangi seorang pria namanya Safwan bin Assal, dan Safwan bin Assal ini termasuk sahabat Nabi. Maka aku pun duduk di depan pintu rumahnya. Ya, karena ketika itu tidak ada pagar ya. Kalau misalnya sekarang ya nggak boleh orang tiba-tiba masuk pagar duduk di depan pintu rumahnya, kurang ajar. Kecuali kalau secara uruf ada kedekatan mungkin boleh ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa kayak gitu. Tiba-tiba antum bertamu sama ustadz, misalnya ustadz ya. Tiba-tiba udah di depan pintunya gitu. Gali lubang. Nah, maka duduk di depan pintu rumahnya. Dan ini sebagian dari sahabat dulu bahkan kayak gitu. Atau kalau misalnya dengar cerita-cerita para sahabat setelah wafatnya Rasulullah misalnya, terutama Abdullah bin Mas'ud yang memang dihormati karena ilmunya. Sebagian dari sahabat itu kalau misalnya mau sholat subuh di masjid, itu datang ke rumah-rumah sahabat lainnya. Itu kayak kita dulu, kayak kita mau sekolah, nyamper ya. Ya. Samiran gitu. Misalnya. Iya. Kayak gitu lagi, tapi izin deh gitu, izin mulu ya. Nanti seperti itu, datang ke rumahnya dan karena ini kan mau berguru, mau nuntut ilmu, maka kadang-kadang nggak berani untuk ngetok pintu, duduk aja gitu, nungguin gitu. Orang zaman dulu seperti itu, polos gitu, nungguin aja. Kalau sekarang kan kita nunggu sambil main HP, sambil mangkel gitu ya, banget ya. Ustaz kayak gini gitu. Maka kemudian keluarlah itu Safwan bin Assal. Maka berkata Safwan, "Ma sya'nuk?" Ada apa nih? Antum mau ngapain? Ada urusan apa? Maka dibilang, "Atlubul ilm." Saya pengen nuntut ilmu. Masya Allah. Gitu. Saya pengen nanya Ustaz. Nah gitu ya. Qal, Masya Allah. Kemudian diberikan oleh Safwan kenyataan atau pernyataan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena apa? Ridha dengan apa yang dia tuntut selama ini. Tapi sekarang ya kita berharap semoga Allah jadikan kita juga bernasib seperti ini insyaallah. Tapi ketika antum mendengar ini, apakah antum mencari perhatian malaikatnya atau Allah? Allah, malaikat makhluk Allah, gaib pula. Antum nggak ada urusan, dah nggak usah mikirin tentang malaikatnya dan mencari-cari seberapa naungannya sayapnya bagaimana, nggak.
Lah, udah nggak usah. Ya, ini yang intinya di sini adalah targhib untuk kita menuntut ilmu dan mencari ridha Allah dengan ini. Ya, mencari ridha Allah dengan ini. Faqal an ayyi syai'in tas'al. Ya, tentang apa kamu mau nanya? Maka aku bilang anil khuffain, tentang kedua sepatu. Qal kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin amarna an la nanzi'ahu thalathan illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naum. Kita waktu dulu bersama Rasulullah SAW dalam safar, Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak melepas sepatu kita hingga 3 hari. Di safar 3 hari boleh, 3 hari 3 malam. Kecuali kalau junub baru harus dilepas sepatunya. Karena mandi junub kan? Ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Lihat di sini. Walakin seperti istidrak. Tetapi atau melainkan ketika BAB, BAK tidur. Apakah ini maksudnya bahwasanya dia semakna atau semanzilah dengan junub? Enggak. Justru sebaliknya. Ya, ini menjadi tafsiran untuk an la nanzi'ahu thalathan. Ya. Baik. Jadi ketika BAB boleh dia nggak usah buka sepatu. BAK nggak usah buka sepatu. Tidur nggak usah buka sepatu. Baik. Dikiaskan dengannya untuk sebagian ulama yaitu jawrabain, yaitu kedua kaos kaki boleh selama itu tebal dan menutupi semuanya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya min ghaitin wa baulin wa naumin, menunjukkan bahwasanya BAB, BAK dan tidur itu ada wudu setelahnya. Ada wudu setelahnya, tapi boleh sambil mengusap khuf. Begitu ya. Insyaallah di sini mafhum. Nah, di hadis ini ada beberapa faedah ikhwan. Di antaranya ta'addubnya talibul ilm dan ihtiramnya kepada gurunya. Di antara adabnya adalah menunggu ya. Menunggu gurunya keluar. Enggak menuntut. Ya gurunya terlambat 5 menit. Ustaz udah sampai mana, Ustaz? Ini udah ya jangan gitu. Apalagi kajiannya yang mengadakan adalah ustaznya sendiri gitu loh. Antum tinggal hadir aja. Ustaz, apa Ustaz, kami udah ini nungguin Ustaz keringetan, atau kami pulang aja gimana gitu. Ini gurunya kok ngatur-ngatur. Meskilahnya kalau sekarang zaman berubah ya, kawan. Ya. Kalau kajiannya ternyata yang mengadakan adalah talibul ilm atau orang awam. Kemudian sudah terjadi appointment. Appointment itu apa artinya? Date, perjanjian waktu. Maka kalau ada perjanjian waktu, ustadz pun wajib untuk menuruti waktu tersebut. Nah, ini yang di sini harus dicontoh. Jangan mentang-mentang ustadz kemudian sengaja terlambat. Nah, ya. Dan ini kajian-kajian banyak yang kayak gitu, ustadznya terlambat. Kecuali kok sibuk banget kali ya, tapi ustadznya terlambat. Mau'idnya jam 9. Datangnya setengah 10. Tapi itu juga disebabkan jemaahnya kayak gitu. Kalau datang jam 9, ustadznya jemaah belum datang. Jadi si malakama sebenarnya. Cuman kalau ustadz mau teguh betul-betul mencontohkan jam 9 datang beneran. Walaupun gak ada murid, 2 doang mulai kajian. Begitu. Anda dulu seperti itu dulu. Hah? Iya, sama timnya aja. Dulu anak kayak gitu. Dulu. Itu dulu. Sekarang bodo amat lah. Susah juga ya. Kalau ada mau'id ya.
Ya tapi kalau kajian seperti ini kan fleksibel ya. Makanya antum datang nggak datang ya udahlah terserahlah. Nggak izin juga nggak apa-apa. Nggak izin juga nggak apa-apa, nah, nggak mau nuntut juga siapalah ana, biarin aja lah. Gitu. Jadi kalau ada appointment, perjanjian waktu. Tapi kalau nggak ada, ya seperti yang tadi, murid harus bersabar. Termasuk ya appointment perjanjian waktu adalah khutbah Jumat. Ya, ya jangan Ustadz khotib kemudian sengaja berlambat itu lambat 1 menit aja itu bagi umat itu udah judgment day itu udah. Langsung mereka misu-misu bergumam. Apalagi DKM itu udah kayak nunggu hisab itu. Deg-degannya itu luar biasa DKM itu. Pengurus tuh. Ustadz Afwan Ustadz share view location satu nih. Wah udah deg-degan gitu. Mau nengok ke belakang nggak enak karena umat tuh berkiblat ke dia semua tuh. Mana ustadznya? Udahlah, naik aja lah. Gitu umat tuh ya. Sampai udah ada yang siap-siap mungkin bawa senjata tajam. Nanti pas ustadznya datang terlambat 2 menit ustadz datang cuk. Ini biang keroknya nih. Gitu. Iya. Khutbahnya lama lagi. Habis itu khutbahnya lama, bacanya lama. Wah itu akhirnya jemaah besok-besok nggak usah masjidin lagi deh. Besok-besok ke masjid ini pas setelah saya Jumatan aja karena ada nasinya. Gitu lah. Ada nasinya, itu baru datang. Kemudian ya kawan sekalian, di antara faedah dari hadis ini adalah syarafu talibul ilm, mulianya penuntut ilmu, sampai makhluk Allah yang paling mulia pun merendah deminya untuknya. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah perhatiannya seorang talibul ilm untuk bertanya kepada yang alim tentang hal yang penting buat dia atau perkara agama, karena segala perkara agama itu ada kepentingan. Kemudian disyariatkannya mengusap khuf ketika apa? Safar. Berapa lama? 3 hari maksimal. Baik, kemudian bab berikutnya qala al-muallif rahimahullah al-wudu'u minal gha'it. Wudu disebabkan BAB. Qala rahimahullah akhbarana Amr bin Ali wa Ismail bin Mas'ud qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala حدثنا شعبة عن عاصم عن زر قال صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه 3 إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. Ini saya pikir udah tadi ya, sama ya. Baik. Qala rahimahullah al-wudu' min ar-rih. Wudu disebabkan kentut. Nah, qala rahimahullah akhbarana Qutaibah an Sufyan an Az-Zuhri wa akhbarana Muhammad bin Mansur an Sufyan qala حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد يعني ابن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. Jadi ini wudu disebabkan buang angin atau kentut ya. Maka lihat di sini syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadi dikeluhkan kepada Nabi SAW ada seorang pria ya. Atau lafal lain mungkin dibaca syaka ila Nabi SAW ar-rajulu bisa. Ala kulli hal Ibrahim bukan di situ. Yang penting hukumnya nanti. Ya ini pria ini ya yudusy fi shalah. He got something in his prayer. Ya. Kepripun? Wartas, Pak. He's got something in his prayer. Sesuatu di sholatnya gitu, ada sesuatu ya, jadi ada sesuatu lah gitu, kayak gak enak gitu perutnya itu. Atau dalam riwayat lain disebutkan
Yukhayyalu ilaihi fi salatihi annahu yakhruju minhu syai'. Yukhayyalu ilaihi fi salatihi annahu yakhruju minhu syai'. Tertakhayulkan, terkhayalkan, terpikirkan, terbenarkan di dirinya pas lagi sholat itu kayak keluar sesuatu tuh. Nah, yakhruju minhu syai' bukan yakhruj kayak ada sesuatu yang keluar gitu. Dan ini yukhayyalu ilaihi berarti baru sebatas apa? Perasaan, pikiran. Jadi dia hanyalah sebatas syak. Sebatas syak, bukan sampai dzan rajih atau yakin. Maka Nabi SAW bilang la yansarif, jangan dia yansarif. Insiraf di sini maksudnya adalah membatalkan salat atau pergi dari salatnya. Insiraf di sini, ya. Insiraf. Dalam riwayat lain la yanfatil, jangan batalkan salatnya dulu. Ini bisa dibaca la yansarif, bisa dibaca la yansarifu, ya. Kalau la yansarif majzum berarti ini la di sini la nahiyah. Kalau la yansarifu berarti la nafiyah. Nafiyah bermakna nahiyah, ya. La yansarifu hatta yajida rihan aw yasma'a sauta. Sampai dia mendapatkan baunya ataupun mendengar suaranya. Maka kalau mendapatkan baunya atau mendengar suaranya dan itu suara dia, suara punya dia, maka ini manzilahnya ilm. Manzilahnya udah ilm, tahu benar-benar lah ini punya. Tapi kalau misalnya bau, karena bau itu kadang-kadang kita kenal punya siapa. Iya. Alhamdulillah anak waktu di Ciletuh itu walaupun yasma' sautan tapi anak enggak yajid rihan. Enggak bau lah. Iya, enggak bau bagi antum, bagi yang lain mungkin kelepek-kelepek, Pak. Iya. Jangan kacaukan kajian ini dulu. Entar dulu deh. Jadi yajida rihan aw yasma'a sauta. Maka di sini juga menjadi kaidah loh, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Ya kan? Al-yaqin la yazulu bisyak. Bahwasanya ya, hal yang asalnya yakin itu enggak bisa diubah statusnya dengan sebatas keraguan. Harus dibelokkan kalau misalnya hal yang meyakinkan juga, gitu ya. Baik, kemudian di antara faedah hadis ini ikhwah, bahwasanya disyariatkan ya bertanya kepada orang yang berilmu untuk peristiwa-peristiwa terjadi. Kalau dia enggak punya ilmu, ya tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apalagi tentang waqa'i' atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. Iya. Itu syariat masyru' dan itu merupakan ibadah ya ikhwan. Karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian bagi ulamanya atau ustadznya ditanya, kalau bisa jawab. Dan apalagi sekarang dipermudah, apa-apa bertanya dipermudah. Via WhatsApp, nggak perlu ke rumah ustadznya. Kalau zaman dulu itu harus safar dulu, itu hanya perkara satu tok, lama gitu. Sekarang Allah permudah. Dengan Allah permudah ya adabnya juga berkurang. Ya, tat gitu. Tat. Manggil ustadznya tat. Tat. Lu kira gue tati apa? Tat. Tat, apa hukumnya ini tat? Hehehe gitu. Itu ada nggak nanya di kajian bayar kertas kayak gitu, Ustaz? Ustaz, apa hukumnya ini? Hehehe. Terus ada titik 2 sama P. Apa artinya itu? Kan melet itu artinya. Gitu. Ustaz ini dimelet-meletin. Iya. Baik, kemudian tarkul istihya fil ilm. Tinggalkan malu kalau misalnya dalam urusan ilmu itu enggak sama di antaranya masalah misalnya kita membahas masalah ghaid, BAB, BAK, adab-adabnya, adab menunaikan hajat. Enggak, udah tuturkan aja. Iya, ya mau ketahui mau apa mau gimana itu ilmu gitu aja, mesti tuturkan aja. Udah biarin aja, let it flow.
Ya, ada ikhwan teman anak, beliau juga ustadz juga sekarang di Bekasi domisilinya. Waktu kita belajar bareng tuh, maksudnya di kelas bersama para asatidz, para ulama. Itu kan masalah fikih terutama thaharah atau masalah-masalah fikih kan kadang-kadang masalah fikih itu ada yang menyinggung kehidupan kita, ada yang agak sedikit jorok, maksudnya jorok apa ya? Bukan ilmunya jorok tapi vulgar gitu dan seterusnya. Masalah jima dan seterusnya. Ya teman-teman kita itu ketawa dalam artian karena ini memang lucu, memang happening di kehidupan kita gitu. Tapi ini gitu, ustadz ini waktu itu bilang, iya dia ketawa juga, tapi bilang astagfirullah gitu. Paham gak maksudnya? Itu kan membuat apa ya? Orang jadi merasa nggak enak dengan itu, seolah-olah dosa gitu loh misalnya. Misalnya bilang, jadi kalau misalnya kemaluan sudah masuk ke dalam vagina istri misalnya, apa zakar masuknya, ya itu bagi bujang-bujang itu ketika itu apa? Sesuatu yang wah gitu loh, wah gitu. Bagi yang tua udah baru semalam gitu karena baru. Ada yang masih muda. Iya. Tapi kemudian bagi yang bujang ini kadang-kadang ketawa tapi astagfirullahaladzim. Gurunya denger itu kan nggak enak gitu loh. Ini kan kita sedang membahas perkara ini dan memang harus disebut gitu loh. Ya, menyebut ghaid apa artinya di kita? Artinya telek. Oh, dia bilang astagfirullah. Oh, enggak perlu. Itu jangan istighfar. Udah tarkul istihya dalam masalah ini udah tuturkan aja gitu loh. Baik, kemudian juga ada faedah fihi qabul khabaril wahid. Ya, bolehnya menerima khabar wahid ghair mutawatir. Baik, qala rahimahullah taala al-wudu' minan naum. Wudu disebabkan tidur. Wudu disebabkan tidur. Baik, dia kata beliau rahimahullah, akhbarana Ismail bin Mas'ud wa Humaid bin Mas'adah qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Ma'mar 'an az-Zuhri 'an Abi Salamah 'an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. Nabi SAW bersabda, إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 3 مرات. Kalau seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya. Yufrighu alaiha. Ya, maksudnya yufrighu sabba yasubbu. Sabba itu menuangkan kepadanya. Maksudnya sebenarnya intinya mencucinya 3 kali. Ini kalau tidur malam menurut mazhab Imam Ahmad. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam itu. Maka yang lebih tepat adalah sebelum antum mulai wudu, antum cuci tangan dulu 3 kali. Kalau wudunya setelah tidur malam. Itu mazhab Imam Ahmad. Ini khilafiyah, apakah di siap tidur atau enggak, ini udah pernah Anda jelaskan lah pokoknya. Entah di Bidayatul Mujtahid atau di sini udah pernah jelaskan. Tapi intinya yang lebih paten setelah tidur malam, karena ada indikator aina batat yaduhu, bata itu tidur malam. Begitu. Apakah ini wajib atau sunnah? Ini juga khilafiyah di antara ulama. Ada yang mengatakan ini menjadi kewajiban khusus untuk wudu setelah tidur malam. Ada yang mengatakan tidak wajib, sunnah. Ala kulli hal, mungkin yang lebih tepat sunnah, wallahu alam. Tapi kalau antum melihat ada bekas dari najis tangan antum qat'i, lihat, maka menjadi wajib. Oke, wallahu a'lam. Gitu ya. Bagaimana kalau misalnya dia tidur malam, bangun jam 1. Ini kan berarti dia bangun dari tidur malam kan? Dia mau tahajud. Dilakukan kayak ini? Nah, taib. Dia tahajud ternyata sholat 3 rakaat doang. Dan dia pun gak begitu panjang. Setelah itu dia tidur lagi dan bangun subuh. Pertanyaannya, apakah
disyaratkan juga hal seperti ini untuknya setelah pas bangun subuh? Iya, karena tidur jeda tersebut tidur malam termasuk. Karena dalam syariat itu termasuk lail. Termasuk lail. Adapun subuh sabah, gitu kan. Subuh sabah, bukan lail. Begitu ya, kawan. Kemudian berikutnya kembali ke yang tadi dulu. Yang perlu kita ketahui dan ini yang sahih adalah bahwasanya an-naum laisa hadatsan fi nafsih. Itu yang lebih tepat. Tidur bukan hadas dalam zatnya tidur, bukan. Dengan petunjuk apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Seandainya tidur itu adalah pembatal wudu secara zat, maka tidak perlu ada keterangan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Paham enggak? Jadi ini kan kalimat idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alaiha thalath marrat. Ini kan syarat untuk wudu gitu loh. Setelah bangun tidur. Di kalimat-kalimat ini tidak ada tidur malam, tidur secara mutlak. Oke? Tapi disyaratkan untuk apa? Enggak, wudu. Ini kan fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alaiha thalath marrat ya. Wudu intinya wudu. Oke? Tapi illatnya adalah la yadri aina batat yaduh. Berarti illat aslinya bukanlah di tidurnya, bukan. Gitu loh. Illat aslinya adalah ketidaktahuan apa yang terjadi ketika dia tidur. Maka keberadaan keraguan tersebut dan posibilitas mungkin memegang zakarnya atau pantatnya dan seterusnya, atau kentut misalnya, ya kan? Maka ini yang saya adalah menunjukkan dengan ini tidur secara zat bukan tidur bukan pembatal wudu secara zat tidur, tapi posibilitas besar pembatal wudu yang pas lagi tidur itulah yang menjadi membuat tidur itu dianggap sebagai pembatal wudu. Ya, begitu. Akalnya hilang dikiaskan dengan orang yang mughma alaihi dan semisalnya. Iya, akalnya memang hilang. Ketidaksadaran dia. Tapi apakah itu yang menjadi sebab bahwasanya wudunya batal? Orang akalnya hilang, wudunya batal enggak? Ini bukan hal yang disepakati oleh semua ulama. Ya. Apakah izalatul aql itu membatalkan wudu? Sebagian bilang iya, sebagian bilang enggak. Tapi illat dari tidur ini bukan izalatul aqlnya, Pak. Tapi imkanu hudutsus syai' gitu loh. Mungkinnya terjadinya hadas. Izalatul aql itu hadas bukan, Pak? Bukan. Tapi karena izalatul aql itu ada kemungkinan apa? Berhadas, itu dia. Jadi kembali ilatnya apa? Mungkin dia kentut, mungkin megang kemaluan, begitu. Iya. Sekarang ada izatul aql tamaman, ada naqsul aql. Mulai kayak misalnya orang kalau Jumatan kan, ya dia tidur, ya, dan kemudian tapi masih agak dengar gitu loh. Ini para ulama bilang ini nggak batal wudhunya. Kenapa? Bukan masalah akal atau enggaknya. Tapi masalahnya dia masih mungkin mengontrol tangannya, dan kalau dia kentut masih ingat dia kan. Orang kalau setengah-setengah tidur kan dia kentut ngerti, Pak, kalau dia kentut. Iya, dia pipis ngerti kalau dia pipis. Ya kan? Tapi kalau misalnya orang udah total udah nggak ngerti lah apa gitu. Ya apa yang terjadi pada dirinya Allah lebih tahu gitu kan. Makanya ilatnya fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nah sekarang kalau misalnya tidur tangannya diikat gini, biar supaya nanti saya nggak wudu lagi habis tidur. Diikat tangannya. Taib, dia tidur pulas gitu. Maka apakah tetap wudu dia nanti setelah bangun tidur? Hah? Iya, tetap wudu tapi
Tangan nggak perlu dicuci 3 kali kan? Karena ilatnya nggak dapat tangan. Tapi ilat lain dapat. Mungkin kentut. Oke, sekarang pakai recorder. Ya, saya pakai recorder. Terus setelah bangun tidur dia play recorder tersebut. Dia denger itu. Berapa 4 jam. Nggak ada suara kentut. Nggak usah wudu berarti. Itu udah siang, ya. Subuhnya lewat itu. Cuman buat dengerin kentutnya dia doang. Ini dongeng ya, semua ini khurafat. Ya. Tapi kalau misalnya seperti itu ada orang segila itu misalnya ya. Itu sebenarnya nggak izalul akal tuh Pak. Kayak gitu nggak izalul akal Pak ya. Tapi wong edan tetap kayak gitu. Oke, kemudian babun nu'as. An-nu'as. An-nu'as ini muqaddimah sebelum naum. Ya. Jadi ada nu'as, ada sinah. Ya, ada juga naum. Aku lihat di sini babun nu'as qala rahimahullah akhbarana Bishr bin Hilal قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. Kalau misalnya seseorang nu'as dan dia lagi salat, maka hendaklah falyansarif. La'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri. Nah, di sini dia lagi nu'as dan nu'as ini belum sampai tidur. Maka hendaklah dia yansarif. Apa arti yansarif di sini? Enggak, sebagian ulama mengatakan insiraf di sini insiraf bitaslim ba'da ikmaliha bitakhfif, yaitu tetap dia lanjutkan salat tapi cepat-cepat mentakhfif salatnya. Itu kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah ya nggak bisa kayak gitu. Imam gini masih dia duluin cepat-cepat ringkas salatnya. Enggak kayak gitu. Jadi lihat bagaimana dirinya ya. Nu'as. Cuman apakah di sini wajib dan kenapa di sini ya disyaratkan untuk insiraf? Insiraf baik dalam artian insiraf mempercepatnya supaya dia bisa cepat wudu, atau insiraf dalam artian membatalkannya, ya. Atau insiraf dalam artian bukan membatalkannya, Pak. Tapi dia ke tempat wudu karena hajat, membutuhkan wudu. Kemudian dia balik meneruskan sholatnya. Nggak mesti membatalkan. Mungkin nggak ini? Mungkin, boleh. Dan ini sah karena apa? Dia berhajat untuk menyegarkan wajahnya. Maka sebenarnya boleh kalau misalnya antum sholat tarawihnya atau qiyamul lail, ada nggak di tarik? Di tarik nggak ada. Nggak, misalnya tarawihnya antum nggak jam 8, nggak. Mungkin pengen sekali-kali bikin booming lah. Tarawihnya jam 2, masya Allah. Iya, tarikul barakah, ya, tarikul barakah. Pernah. Oke, misalnya itulah yang terjadi. Kau datang tuh ikhwan gitu, Allah. Sholat, ngantuk dia. Ya. Cabut dulu. Ya. Untuk apa? Bahkan enggak mesti wudu, Pak. Cuci muka aja. Balik, lanjut. Tapi dari awal jangan niatin membatalkan sholat. Niatin apa? Niatin hajat, menunaikan kebutuhan dia untuk segar lagi. Boleh. Boleh. Nah, kalau bisa nggak perlu ke tempat wudu, antum siapin aja aqua atau minyak tanah. Ya. Siram. Ya. Itu insyaallah enggak tidur. Ya, enggak tidur. Ya. Begitu. Kenapa begitu? La'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri. Karena orang kalau nu'as, dia setengah sadar. Jangan-jangan nanti dia yad'u ala nafsi, apa ya? Da'a ala artinya mendoakan keburukan atas dirinya sendiri. Dia tidak ngerti. Bisa aja enggak? Ya, tahu Ustaz. Misalnya
A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Rahim. Karena untuk ngomong jim itu kan butuh effort lebih. Akhirnya dia Rahim. Rahim. Karena saking apa? Ngantuk. Itu kan doa kan? Tapi doa saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang pengasih, maha merahmati. Loh, Rahim. Ya kan? Bisa kebelit-belit. Bisa. Walaupun tetap sah sholatnya. Cuman untuk menghindari hal seperti itu maka diperbolehkan dia untuk insiraf, baik dengan artian segera selesaikan sholat atau dalam artian dia menunaikan wudu atau basuh muka. Hah? Mana kalau ngantuk sholat suruh? Siapa yang sholat? Pas tarawih Pak? Nyepetin diri. Oh iya gitu ya. Atau insiraf. Ya. Kayak lama banget nih. Akhirnya insiraf Pak. Namanya insiraf dan tidur di rumah. Kalau ini bukan apa, ini namanya kelakuan. Qala rahimahullah, al-wudu' min masjid dzakar. Wudu disebabkan menyentuh zakar. Qala rahimahullah, akhbarana Harun bin Abdullah haddatsana Ma'nun anba'ana Malik wal Harith bin Miskin qira'atan alayhi wa ana asma'. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ kata Nabi SAW. Ya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Ya, hadis ini termasuk hadis Busrah bin Safwan. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Kalau seorang dari kalian memegang saja zakarnya, maka wudulah dia. Ini mas dzakar tanpa hail, tanpa penghalang, langsung ya. Maka hendaknya dia berwudu kalau misalnya tanpa penghalang. Itu hadis 163. Hadis berikutnya di bab yang sama 164, qala rahimahullah akhbarana Ahmad bin Muhammad bin al-Mughirah qala haddatsana Uthman bin Sa'id an Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm annahu sami'a Urwah bin az-Zubair يقول ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر. Jadi Marwan itu menyebutkan bahwasanya kalau nyentuh zakar harus wudu ya. Idza afdha ilaihi ar-rajulu bi yadihi fa ankartu dzalik. Nah, lihat di sini sebagiannya dari mereka yaitu Urwah mengingkari hal tersebut karena belum tahu. Wa qultu la wudu'a 'ala man massah. Faqala Marwan أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. Ini lihat berarti menunjukkan sebagian dari ulama kadang tidak tahu tentang hadis. Ya, maksudnya ada hadis yang luput darinya. Ya, yang mana ulama lain yang mengetahuinya. Qala Urwah falam azal umari Marwan hatta da'a rajulan min harasih farsalahu ila Busrah. Nah, ini enggak langsung percaya. Ya, maka kemudian dibawa ke Busrah fasalaha amma hadathat Marwan farsalat ilaihi Busratu bimithli alladhi haddatsani anha Marwan. Ternyata terbukti Busrah pun mengucapkannya. Berarti hadis ini valid dan sahih. Oke, ini hadis yang berkaitan dengan apa? Wudu disebabkan menyentuh kemaluan zakar dan dikiaskan dengannya farj ya perempuan dan juga
Kalau dimutlakan farj, maka pantat pun iya, bagian belakang. Tapi di bagian mananya? Di bagian yang dekat dengan keluarnya tinja ya. Adapun bagian apa namanya? Yang banyak lemaknya nih, bokongnya itu enggak ya, begitu. Baik. Terakhir qala rahimahullah babu tarkil wudu'i min dzalik. Bab, nah ini sebaliknya. Tidak berwudu setelah menyentuh zakar atau kemaluan. Qala rahimahullah akhbarana Hannadun an mulazimin qala haddathana Abdullah bin Badr an Qais bin Talq bin Ali an abih قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة. Apa ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seseorang menyentuh zakarnya dalam salat? Maka kata Nabi SAW, wa hal huwa illa mudghatun minka au bad'atun minka. Kata Rasulullah, itu cuma bagian kulit atau bagian dari dirimu. Yang indikasi dari ini apa? Tidak membatalkan wudu. Hah? Dan dulunya hadis, Pak. Anda pakai pendapat mazhab yang menjamak keduanya, Pak. Wallahu a'lam bahwasanya kalau misal menyentuhnya dengan sengaja dan dengan adanya syahwat, maka hadis busroh tadi batal. Tapi kalau sebatas menyentuhnya semata tanpa ada maksud, tanpa ada syahwat, maka enggak masalah. Dan itu dialaskan itu cuma bagian dari dirimu, sama seperti yang lain. Menyentuh hal-hal lain yang tidak ada maksud. Ya kan? Tapi kalau menyentuh zakar dengan ada maksud, ini yang membedakan. Coba, antum menyentuh beberapa hal dengan maksud syahwat, ada enggak? Cuma zakar doang umumnya, gitu. Ya ada mungkin ini puting susu mungkin, ya. Tapi itu enggak ada hadisnya, berarti itu enggak dipermasalahin. Ya. Kecuali kalau antum merangsang diri antum dengannya kemudian keluar madhi, batal wudunya. Walaupun antum tidak apa. Oke. Ya udah, berarti kita cukup sampai sini aja berarti kalau gitu. Ya. Udah disuruh mak. Hah? Udah kita udah sampai sini aja, dimatiin ya. Matiin ini. Oh, yang ini ya. Ya, kita cukup aja sampai sini dah. Itu kesian orang yang live. Itu yang live kan? Bukan yang ini kan? Bukan. Yang live Facebook sama YouTube. Selamat Anda kena prank. Ya udah, kalau gitu kita cukup sampai sini aja. Udah cukup insyaallah. Udah tadi udah Anda condong ke pendapat yang mana yang itu tadi. Ya, dengan syahwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.